Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2029 hari Renungan Pagi di Mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur, menasihati, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap ada 5 pesan Tuhan melalui kitab Mazmur ini yang sudah kita baca. Saudara, pesan yang pertama kepada kita, jangan suka marah. Amin. Jangan suka marah. Firman Tuhan ini dengan jelas melarang umat Tuhan, ya saudara dan saya, untuk tidak suka marah. Jangan cepat naik darah. Jangan cepat emosi. Saudara, kenapa kita tidak boleh marah? Karena di dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 29, saya bacakan buat kita sekalian. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 20 ayat 3 berkata begini, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pengkhotbah 7 ayat 9, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saya mengatakan orang yang suka marah itu bodoh, tetapi firman Tuhan. Kalau saudara melihat diri saudara cepat marah, lekas sekali, darah tinggi, saudara, firman Tuhan ini katakan, itu hanya membesarkan kebodohanmu. Saudara, kalau cepat marah, saudara lama-lama, saudara apa? Darah tinggi, stroke, mati karena keadaan marah, saudara mati, masuk neraka, saudara. Makanya firman Tuhan bilang, siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara, jangan sampai saudara sakit, saudara stroke, saudara koma hanya gara-gara jengkel sama orang.
Karena marah sama orang itu, yang sakit saudara sendiri. Yang rugi siapa? Saudara dan keluarga besar tentunya. Makanya saudara, tahan emosi. Mari kita mau buang semua sifat-sifat kita yang mudah terpancing, sumbu pendek, senggol, bacok, saudara. Saudara bertobat. Kita mau jadi manusia yang baru. Di tahun baru 2024 ini, hidup kita baru, hati kita baru. Kita tidak lagi cepat terpancing, tetapi sabar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata kepada kita, jangan suka marah. Jangan marah kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada saudara. Jangan. Ampuni mereka. Sama seperti Tuhan Yesus katakan. Kata pertama yang dia ucapkan di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada saudara, saudara, tugas kita mengampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka hanya dikuasai oleh kuasa jahat untuk merugikan saudara supaya apa? Supaya saudara terpancing, akhirnya saudara marah dan memperbesar kebodohan. Saudara jangan juga marah, iri hati kepada orang yang kaya karena tipu daya. Jangan saudara, karena mereka akan lisut. Lisut itu artinya layu saudara. Sama seperti uap. Pas saudara masa buka, saudara ada tetapi sebentar saja. Kelihatan lalu lenyap. Sama seperti orang-orang yang berbuat jahat kepada saudara. Atau mereka yang kaya karena tipu daya, karena kejahatan. Saudara, mereka akan lisut. Sekarang ini mungkin mereka sepertinya bersinar, tapi satu hari nanti mereka akan lisut, mereka akan kering. Dan saya sudah banyak menyaksikan orang-orang yang kaya karena hasil tipu-tipu saudara berakhir tragis. Saudara nggak usah sakit hati lihat mereka. Saudara mungkin sudah melihat, saudara sudah hidup berjalan di jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sudah jujur, sudah hidup berintegritas, sudah taat, beragama, dan sebagainya. Tetapi kenyataannya, saudara ya begitu-begitu aja dari dulu, tidak kaya-kaya. Saudara jangan kecil hati, jangan sakit hati, jangan marah. Kalau saudara melihat ada orang yang tidak taat beragama, hidupnya ngawur, hidupnya dalam kejahatan, hidupnya melakukan dosa, tetapi mereka sepertinya sukses, sepertinya dalam tanda kutip mereka diberkati, saudara. Saudara jangan marah sama Tuhan. Kalau saudara marah, saudara, itu memperbesar kebodohanmu. Dengar baik. Apalah gunanya orang punya seluruh dunia ini tetapi dia kehilangan nyawa. Saudara mungkin hidup pas-pasan, tetapi karena saudara tetap bertahan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, saudara pasti selamat. Saudara memperoleh hidup yang kekal. Saudara diselamatkan oleh Tuhan karena iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara tetap bertahan. Walaupun saudara dicibir karena iman percaya saudara, saudara tetap susah, saudara tetap menderita, tetapi saudara memperoleh hidup. Daripada orang yang kelihatannya kaya raya berlimpah, sejahtera di dunia, tetapi berakhir di dalam penghukuman yang kekal. Buat apa hartamu yang berlimpah di dunia, tetapi saudara tidak selamat? Lebih baik saudara mungkin hidup sederhana, mungkin hidupmu menderita, tetapi saudara pasti selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan suka marah. Jangan iri hati kepada mereka yang kaya karena hasil dari yang tidak halal, tidak benar. Saudara jangan marah sama Tuhan dan jangan simpan dalam hatimu jengkel kepada orang lain. Jangan. Tuhan gak suka itu. Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan ini. Jangan suka marah-marah. Karena kalau kita marah-marah itu hanya usir berkat Tuhan, saudara. Jangan usir berkat. Saya selalu bilang sama istri saya, sama anak-anak saya, jangan usir berkat. Kalau kita marah-marah itu hanya mengusir berkat Tuhan.
Makanya saudara, jaga hidup supaya tetap hidup dalam damai sejahtera. Di saat kita hidup damai sejahtera berkat Tuhan, Tuhan perintahkan ke dalam kehidupan keluarga atau pribadi yang hidup damai sejahtera. Haleluya. Yang kedua, pesan firman Tuhan ini dikatakan di ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang kedua dari firman Tuhan ini, percayalah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan indah, damai, sejahtera buat saudara dan saya, maka saudara nggak perlu takut apa yang akan saudara hadapi ke depan, karena Tuhan selalu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya memberi contoh Yusuf. Yusuf ini mendapat mimpi dari Tuhan. Dia sudah melihat visi itu jauh-jauh sebelumnya, di mana saudara-saudaranya akan menyembah Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika dia mendapat visi itu, Tuhan tidak bicara kepada Yusuf, kamu akan dibuang ke dalam sumur, kamu akan dijual, kamu akan bekerja jadi pembantu, kamu akan difitnah, kamu akan dipenjara. Tuhan gak bilang begitu. Karena itu bagian dari proses Yusuf. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang saya pelajari dari Yusuf, Yusuf percaya bahwa Tuhan merancangkan kepada Yusuf bukan rancangan kecelakaan tetapi damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yusuf kita belajar, saudara. Belajar percaya kepada Tuhan. Amin. Tetap lakukan yang baik. Sabar, setia, berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Dan saya percaya, saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tetap lakukan yang baik. Mungkin saudara berkata, aduh Pak Pendeta, kalau kita hidup hanya dengan gaji saja, bagaimana kita mau dapat membayar kredit dan kebutuhan hidup keluarga dan lain sebagainya? Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bertanggung jawab akan hidup saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Tugas saudara dan saya, tetap lakukan yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayanan kita, berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara, tetap setia. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka saudara akan menangkap pesan Tuhan ini, bahwa apa yang kita lakukan baik, saudara, itu akan kembali kepada kita. Sesuatu yang baik kita lakukan, baik itu dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam pelayanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu akan kembali kepada kita. Kalau kita menanam ke satu kebaikan, dia akan menghasilkan bukan hanya satu kebaikan, tetapi berpuluh, beratus-ratus ribu, bahkan berjuta-juta kebaikan akan kita nikmati dari benih kebaikan yang kita tanam. Saudara, satu hal baik yang saudara lakukan, itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan, pasti dia selalu melakukan hal yang paling terbaik buat Tuhan. Saya percaya saudara, orang yang percaya kepada Tuhan sabar menanti jawaban dari Tuhan. Dan tetap setia. Haleluya. Yang ketiga, firman Tuhan dikatakan di ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu senang kalau kita itu bersukacita. Sama seorang kakek atau nenek melihat cucunya senyum, saudara, pasti kakek neneknya itu kasih permen, kasih hadiah. Karena apa? Kakek dan nenek itu senang melihat cucunya bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan senang kalau saudara itu bergembira, bersukacita di dalam Tuhan.
Tuhan senang. Nah, kalau Tuhan sudah senang, selalu saya katakan, apa yang saudara inginkan, pasti Tuhan akan berikan buat kita. Saudara, saya menangkap pesan ini. Bergembiralah karena Tuhan, artinya lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, saudara, tapi seperti untuk Tuhan. Kalau kita tahu ini untuk Tuhan, pasti kita memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya, kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan sukacita, dengan segenap hati, Tuhan senang. Apa yang saudara minta, harapkan, doakan, selama ini Tuhan akan jawab di tahun 2024 ini. Asalkan apa, saudara? Lakukan dengan sukacita. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan dengan sukacita. Kerjakan itu bukan untuk bos kita, bukan untuk pendeta, tetapi untuk Tuhan. Di saat saudara memberi yang paling terbaik buat Tuhan, oh haleluya, saya percaya apa yang saudara doakan, inginkan, cita-citakan, Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Orang-orang yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, pesan firman Tuhan ini, katakan di ayatnya yang ke-5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ayat 6, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saudara, kalau kita sudah serahkan itu jangan setengah atau hanya seiprit saudara serahkan kepada Tuhan. Jangan, semuanya serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Amin. Saudara, di saat kita menyerahkan kepada Tuhan semua perkara, persoalan, pergumulan, hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, maka Tuhan yang akan campur tangan di sana, menyelesaikan semua persoalan pergumulan saudara. Dan saudara tinggal melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Karena apa? Karena kita sudah mempercayakan semua kepada Tuhan. Biar Tuhan yang ngurus. Kita cukup menjalani saja. Biar Tuhan yang berperang menggantikan kita. Kita cukup menonton saja. Cukup berjalan sesuai dengan arahan firman Tuhan. Maka saudara akan melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kalaupun ada persoalan pergumulan dalam kehidupannya, pasti Tuhan pulihkan. Dan bukan hanya sampai di situ, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, pasti Tuhan selamatkan. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, ayat 11, perhatikan. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Saudara, pesan yang terakhir, hiduplah rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang punya karakter rendah hati. Artinya apa, saudara? Orang yang rendah hati, dia tidak mementingkan dirinya paling utama daripada yang lain. Dia selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya. Ketika dia ditegur, dia tidak melawan. Dia meresponnya dengan kesadaran diri dalam pertobatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia selalu cari Tuhan. Tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Itu orang yang rendah hati. Ketika dia ditegur, dia tidak marah, dia tidak emosi, saudara. Dia mendengar. Dia menyadari kalau dia salah. Dia menyesal dan dia bertobat. Itu orang yang rendah hati. Saudara, belakangan ini, saudara, karena
mungkin situasi saat ini kita ada di penghujung akhir zaman ini, saudara. Makanya saudara, tensi semakin naik, saudara. Orang semakin tinggi hati. Saudara, Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang sombong, yang tinggi hati. Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Di saat kita merendahkan hati kita, di sana Tuhan beracara dengan luar biasa. Orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberi janji kepada kita. Kalau kita rendah hati, kita akan mewarisi negeri. Amin. Artinya Tuhan akan berikan kepada kita apa yang menjadi bagian kita. Saudara, orang yang rendah hati pasti hidupnya bergembira, sukacita, bahagia. Orang yang tinggi hati tidak akan pernah bahagia. Kalaupun kelihatan bahagia itu hanya pura-pura, saudara. Orang yang hidup rendah hati, pasti hidupnya akan bahagia selamanya. Amin. Saudara, orang yang rendah hati, firman Tuhan dikatakan, dia akan sejahtera berlimpah-limpah. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan, belajar rendah hati. Di saat saudara belajar rendah hati, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. 5 pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, jangan suka marah-marah. Bapak, jangan suka marah istrimu. Anakmu, jangan. Bertobat. Istri juga jangan suka marah kepada suamimu, kepada anakmu. Jangan, bertobat. Mari kita mau tanggalkan semua, matikan itu. Karena orang yang suka marah adalah orang apa? Orang bodoh, saudara. Itu kata firman. Jadi, berhenti marah-marah, bertobat. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Tetap melakukan hal yang baik. Tetap sabar, tetap setia, menanti janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, bergembiralah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Di saat kita mengerjakan dengan sukacita, dengan segenap hati, apa yang saudara inginkan, Tuhan pasti akan berikan. Yang keempat, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan separuh, saudara, tetapi semuanya. Biar Tuhan yang beracara. Biar Tuhan yang menjadi nakoda dalam kehidupan kita. Maka saudara akan melihat Tuhan bertindak dalam kehidupan. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, rendah hati. Mari saudara, kita miliki sifat rendah hati. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia Allah yang maha tinggi. Dia turun ke dunia ini, merendahkan diri. Sama seperti kita. Dengar baik, kalau kita ini dari tanah, jangan tinggi hati. Kita itu berasal dari bawah, bukan dari atas. Jadi jangan pernah tinggi hati. Hiduplah selalu rendah hati. Maka berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur selalu. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan yang datang dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, terkhusus hari ini ulang tahun kakak kami, Kak Reni, Yakob Mawuntu, Tuhan memberkati, baik dalam kehidupannya, rumah tangganya, anak cucunya, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.